Hai semuanya, selamat datang di channel Wis Wanita Investor Saham bersama saya Mega. Oke, kali ini saya ingin membahas sebuah sektor yang sangat dekat dengan hidup kita atau kehidupan kita. Nah, apa itu? Itu adalah banking. Nah, kita tahu di Indonesia itu ada 4 bank terbesar, yaitu BCA, BRI, Mandiri, dan BNI. Nah, tapi tahukah kalian bank mana sih yang dapat menghasilkan profit terbesar? Nah, bank dengan profit terbesar itu adalah Bank BRI, teman-teman. Nah, yang ingin saya bahas adalah, kok bisa sih Bank BRI? Apa sih yang dilakukan si Bank BRI ini hingga dia bisa menghasilkan profit terbesar? Kenapa nggak Bank BCA aja? Kan kita tahu Bank BCA itu punya market cap terbesar. Kenapa nggak Bank BCA? Kenapa Bank BRI? Nah, itulah yang akan kita bahas sekarang. Tapi sebelum saya bahas, bagi yang baru bergabung bersama kami dan belum di-subscribe, silahkan di-subscribe terlebih dahulu ya. Dan ingat, nyalakan tombol notifikasinya agar kalian mendapatkan video-video terbaru dari kami. Oke. Nah, jadi kalau kita membahas sebuah bank, kita membahas sektor bank, dari keempat bank yang sudah saya sebutkan tadi, BCA, BRI, Mandiri, dan BNI, itu memiliki bisnis model yang hampir sama, teman-teman. Cara mereka mendapatkan laba itu adalah sama, yaitu ada orang nih menabung. Nah, uang tabungan orang itu akan disalurkan menjadi kredit kepada orang lain. Di selisih bunga tabungan dan kredit, itulah dia laba dari si bank tersebut. Nah, kalau misalkan model bisnis mereka adalah sama-sama minjamin uang, terus bedanya apa dong? Apa sih yang membedakan kok bisa BRI yang malah terprofit? Bedanya terletak pada mereka minjaminnya kemana sih? Nah, itu yang buat profitnya mereka jadi beda. Nah, untuk mengecek ini bank-bank ini tadi itu minjamin kredit itu kemana aja, kita bisa cek di laporan keuangannya, teman-teman. Atau kalau lebih gampang lagi, kalian bisa masuk ke websitenya, kemudian kalian cari data atau hubungan investor, cari file presentasi. Itu lebih gampang buat kalian baca. Oke, saya contohin satu ya. Misalkan nih, kita mau cari yang BCA. Kalian masuk aja tuh ke website dari si bank BCA, www.bca.co.id. Kemudian kalian cari hubungan investor. Nah, nanti download file presentasi berupa PowerPoint. Nah, kalian bisa download. Yang bank lain juga kalian lakukan seperti itu. Masuk ke websitenya, cari hubungan investor, nanti download presentasi berupa PowerPoint. Nah, oke, di depan saya ini, itu saya sudah download dari keempat bank itu file presentasi kuartal 1 2020. Kita akan ngecek ini bank dari keempat bank itu dia minjaminnya kemana aja. Oke, kita mulai dari si bank BCA. Saya tampilin di sini. Kita tahu bahwa si bank BCA, bisa kalian lihat ya, bank BCA itu 42,5%. Ini pada kuartal 1 ya 2020, itu antara bulan Januari sampai Maret 2020, si bank BCA ini 42,5% dia minjemin atau menyalurkan kredit pada corporate. Kemudian 31,2% itu pada komersial. Kemudian sisanya 25,3% itu pada konsumer, teman-teman. Jadi si bank BCA ini kebanyakan nyalurin kreditnya ternyata di corporate dan komersial. Oke, lanjut ke bank Bank BRI ya. Kita lanjut ke Bank BRI. Oke, kalian bisa lihat di sini. Oke, kalian bisa lihat bahwa si Bank BRI ini itu ternyata 36,2% itu nyalurin kredit ke mikro, teman-teman. Nah, jadi kita dari data ini kita udah tahu nih, oh Bank BRI ini itu lebih banyak nyalurin kreditnya ternyata di mikro. Kita lanjut ke Bank BNI. Nah, kalian lihat di sini ya. Oke, Bank BNI itu ternyata 79,3% itu nyalurin kredit di business banking. Yang mana business bankingnya itu terdiri dari 4 hal: corporate privat, corporate SOE, medium, sama small. Nah, oke, yang terakhir adalah Bank Mandiri. Kalian lihat di sini.
Oke, Bank Mandiri itu ternyata si Bank Mandiri ini dia 39,4% nyalurin di corporate juga, teman-teman. Nah, jadi kalau saya ringkas, ini ringkasnya saya taruh di sini. Di Bank BCA itu kita kenal lebih ke bank yang menyalurkan kredit di corporate dan komersial. Kemudian si Bank BRI itu sendiri itu nyalurin kreditnya di mikro. Sedangkan si Bank Mandiri dan BNI ini sama ya, nyalurin kreditnya di corporate juga. Nah, sekarang karena kita sudah tahu si bank-bank ini tadi nyalurin kredit kemana aja, terus hubungannya sama profit apa dong? Sebenarnya besarnya bunga yang didapatkan oleh bank ketika dia menyalurkan kredit itu berbeda, teman-teman. Berbeda ketika dia nyalurin ke A atau ke B, itu tergantung dari dia nyalurinnya kemana. Nah, ini ada sebuah data yang bisa saya tunjukin, yaitu ini. Nah, dari data ini kalian bisa lihat bahwa kalau si kredit yang disalurkan kepada konsumer itu bunganya adalah 10,4%. Sedangkan untuk yang small itu adalah 11,5%. Kemudian untuk yang medium itu adalah 10,0%. Ini corporate yang paling kecil 9,3%. Nah, sayangnya di sini nggak ditampilin yang mikro. Kalau yang mikro pasti lebih besar pada teman-temannya di sini. Nah, jadi begini, semakin kecil jumlah pinjaman, itu bunga yang harus dibayarkan itu semakin besar, teman-teman. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa Bank BRI itu menjadi bank terprofit. Karena dia nyalurin kredit itu kebanyakan di mikro, yang mana bunga yang dia dapetin itu sangat tinggi. Nah, itulah tadi teman-teman jawaban kenapa BRI menjadi bank terprofit. Semoga ini bisa memberikan tambahan wawasan untuk kalian, menjawab rasa penasaran kalian. Sekian dulu dari saya, semoga ini bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan di like dan bagikan ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.